Salam Pak, perkenalkan nama saya Sudianti Sigalingging, NIM 21010118, Prodi Pak, Grup A. Baik, saya akan memaparkan tentang Kitab Efesus dan Kitab Kolose. Yang pertama, Kitab Efesus. Kitab Efesus adalah kitab yang ditulis oleh Paulus pada saat dia di penjara. Kota Efesus adalah kota yang sangat besar dengan penduduknya yang padat. Kota ini terletak pada daerah Turki. Sebenarnya kota ini pernah ditimbun oleh tanah. Nama Efesus pernah terkenal dengan sejarah gereja Okumene yang pernah diadakan Sinode Okumene yang ketiga pada tahun 431 yang memutuskan melawan ajaran Nestoria yang mengajarkan dua tabijat Kristus tanpa kesesakan atau tabijat ajaran Deptonis. Efesus menulis di kitab ini bahwa dia telah mengenal bagaimana penduduk-penduduk yang ada di daerah kota Efesus. Paulus sendiri menulis ini sangat banyak tantangan yang harus dihadapi, baik itu secara daging maupun secara rohani. Keadaan jemaat yang ada di Efesus adalah banyak di sana jemaat-jemaat kafir yang hanya mengandalkan diri sendiri tetapi tidak mengandalkan Tuhan. Maka dari itu Efesus melayani di sana untuk memberitakan bahwa Yesus adalah juru selamat bagi orang yang percaya dan akan juru selamat bagi kita semua selama-lamanya. Penulis, tentunya kita tahu penulis kitab Efesus adalah Paulus pada saat dia di penjara. Pokok-pokok yang dibicarakan dalam kitab Efesus adalah ajaran tentang pembenaran Allah, ajaran tentang gereja, jemaat adalah keluarga Allah, jemaat adalah tubuh Kristus, ajaran tentang Kristus, hubungan Kristus dengan gereja seperti hubungan suami istri, ajaran tentang hidup, ajaran tentang fungsi pelayanan, ajaran tentang bagaimana kita menjadi orang-orang percaya. Maksud penulisan Efesus, Paulus dengan menulis kitab Efesus adalah agar jemaat yang ada di Efesus mengetahui pengetahuan tentang anugerah Allah dengan menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Struktur isinya ada pembukaan, dapat kita lihat Efesus 1 ayat 1 sampai 2. Bagian pertama doa pujian, dapat kita lihat Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Bagian doa dan ucapan syukur dapat kita lihat dalam pasal 1 ayat 15 sampai 16. Bagian ketiga doa permohonan dapat kita lihat di pasal 1 ayat 17 sampai 19. Bagian keduanya adalah penerapan dan ajakan praktis. Bagian penutup adalah karangan, yaitu Efesus 6 ayat 21 sampai 24. Nas penting dalam surat Efesus adalah Efesus 2 ayat 14 yang melunturkan tembok pemisah. Efesus 2 ayat 19 bukan lagi
bukan lagi orang ajaib tetapi rekan kerja Allah. Efesus 4 ayat 12. Pelayan khusus melengkapi jemaat dalam pembangunan tubuh Kristus. Efesus 6 ayat 10-12. Perlengkapan rohani. Baik, saya akan melanjutkan tentang kitab Kolose. Kitab Kolose sebenarnya bukan didirikan oleh Efesus, tetapi didirikan oleh kawan sepelayanan Efesus, yaitu Apelles. Kolose adalah tempat yang paling kecil yang berada di Asia Kecil, yang dilewati jalan raya dari Efesus ke timur Sinaria. Sebelum Efesus di dalam penjara, dia bertemu dengan Apelles. Paulus menceritakan kepada Apelles bahwa tentang keselamatan, dan Apelles merencanakan dan mendirikan kotanya sendiri, yaitu kota Kolose, untuk melayani dan memberitakan bahwa Kristus adalah juru selamat. Dan selama pelayanan Apelles di kota Kolose, banyak sukacita yang didapat oleh Apelles, yaitu bahwa jemaat yang di Kolose telah menerima Yesus sebagai juru selamat. Tetapi masih ada orang atau jemaat yang tidak menerima Yesus dengan menyembah dewi-dewi berhala, yaitu dewa-dewa Yunani kuno. Dan karena itu Apelles pergi ke penjara dan memberitakan atau memberitakan kepada Paulus bahwa apa yang telah dialami. Dan Paulus berpikir, kenapa masih banyak orang yang menyembah dewa-dewa berhala? Maka dari itu Paulus menulis kitab Kolose dan memberikannya kepada Apelles, dan Apelles melayani lagi di Kolose. Keadaan jemaat pada saat itu masih banyak orang-orang Kolose yang menyembah dewa-dewa berhala, atau mereka disebut dengan roh-roh sebagai penguasa dunia dan manusia, yang artinya masih terdapat ajaran psiketisme yang berisi campuran orang Yahudi dan kebudayaan ajaran kafir, yaitu pengaruh orang Yahudi adalah aturan mengenai makanan, minuman, hari-hari raya, hari-hari Sabat. Tetapi Paulus memberitakan bahwa apa yang masuk ke dalam tubuh itu telah dihalalkan, tetapi apa yang keluar dari mulut itu harus dipertimbangkan. Dan maksud penulisan surat ini adalah penulisan Efesus mengenai surat ini adalah membimbing orang-orang yang ada di Kolose untuk lebih mengetahui dan lebih kokoh mengenai keselamatan yang telah dilakukan oleh Yesus selama dilakukan oleh Yesus di kayu salib, dan melawan ajaran-ajaran sesat yang ada di kota Kolose. Dan untuk mempermudah pemahaman mereka tentang surat ini, tentang rahasia Allah, hikmah Allah, karena itu dikatakan Kristus adalah hikmat
rahasia Allah, diam di dalam dia terhimpun segala hikmat dan makrifat. Tertulis di Kolose 2 ayat 2 dan 3. Pokok-pokok yang dibicarakan dalam kitab Kolose adalah Kristus adalah anak yang sulung, yang lebih utama dan dari segala yang ciptakan. Tertulis di Kolose 1 ayat 15. Dan siapa yang hidup di dalam Kristus pada waktu dibaptis telah dikuburkan bersama dia dan telah dibangkitkan bersama dia. Tertulis di Kolose 2 ayat 12. Tempat dan penulisannya. Tempat penulisannya adalah penulisannya di dalam penjara dan dikirim melalui Efras kepada jemaat Kolose, yaitu di kota Roma pada tahun 60 Masehi. Ciri khas surat Kolose adalah Kolose merupakan suatu dokumen yang memiliki doktrin yang sangat penting, mengutarakan kehidupan. Ketegasan Kolose yaitu kristologi yang bersifat komis. Hal itu tampak jelas dalam pasal 1 ayat 15 sampai 20 yang mempunyai pengaruhnya juga pembebasan arti dosa dirumuskan secara komis. Kiranya juga pembicara mengenai misteri berhubungan dengan pandangan filsafat. Mereka juga dalam surat-surat ini berbicara mengenai misteri keselamatan. Tetapi dalam Kolose, misteri menceritakan peranan yang lebih besar, dan pewartaan misteri tidak sama dengan pewartaan Injil. Jadi kesimpulan bahwa ciri khas kitab ini adalah Paulus berusaha menerangi ajaran sesat dan yang berada di Kolose dengan mempertahankan Kristus sebagai juru selamat bagi orang percaya. Struktur isinya adalah salam, ucapan terima kasih, dan pengajaran tentang Kristus. 2. Polemik tentang ajaran Kristus. 3 dan 4 peringatan. Nas penting dalam surat Kolose adalah Kolose 2 ayat 6 sampai 10. Ilmu pengetahuan tidak boleh ditawarkan. Kolose 3 ayat 8 sampai 17. Manusia baru harus meninggalkan perbuatan manusia lama. Kolose 4 ayat 1. Berlaku adil. Baik, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya utarakan. Apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati Bapak, saya minta maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Shalom.